percaya semua dalam sukacita, bukan? Amin. Puji Tuhan, saat ini kita tiba saatnya untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Iya Tante. Ya, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat kami anak-anak-Mu. Kami boleh keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Kami percaya semuanya itu karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang minggu. Kami boleh dalam keadaan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang mau memuji-muji Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Berkati kami anak-anak Victory Kids saat ini yang mau memuliakan nama-Mu. Berikan kami kuasa-Mu, urapan-Mu agar puji-pujian kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tante yang melayani saat ini. Biarlah urapan yang daripada Allah turun bagi Tante yang melayani saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan pagi yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik Victory Kids yang di rumah pasti sudah nggak sabar lagi kan? Semuanya pengen memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, saya ajak semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, pujian singing. Haleluya. Amin. Semuanya ke sukacita ya. Semuanya berdiri. Amin. Saat ini kita akan tetap memuji-muji Tuhan lagi. Nah,
kita tetap sukacita untuk menyambut Tuhan kita. Soalnya Desember ini adalah hari mau mendekati hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus kita. Tapi saat ini kita sebelum itu juga kita tetap memuji, bersukacita untuk menyambut hari perayaan Tuhan Yesus kita, kelahiran Tuhan Yesus kita. Kita angkat pujian kesukaan bagi dunia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita terlebih dahulu kita naikkan pujian kita, karena Yesus kita sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, mari kita angkat pujian kita ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Amin. Kita angkat pujian ini.
Tuhan bagimu ya Yesus. Di tempat yang maha tinggi inilah yang menjadi pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan firman ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan boleh diberkati Tuhan. Di saat mereka mendengarkan, mereka boleh mengerti Tuhan, dan mereka boleh menerima firman-Mu Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, sehingga itu boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di saat firman-Mu diberitakan, mereka boleh tenang mendengarkannya Tuhan. Begitu juga dengan orang tua yang membimbing mereka Tuhan, memberikan pengertian bagi anak-anak Tuhan. Engkau berkati Bapa, dan hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh sampai kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik Victory Kids, kita semua sudah diberkati lewat puji-pujian. Saya percaya kita semua diberkati, baik anak-anak Victory Kids yang ada di rumah, semua diberkati Tuhan hari ini. Iya, puji nama Tuhan. Sudah siapkah mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap. Apa yang dipersiapkan adik-adik di rumah? Oh iya, Alkitab. Terus duduk yang manis ya. Tadi kita sudah berdoa kan? Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan siap-siap semuanya, tidak ada yang bermain-main. Oke adik-adik, kita mau baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-44. Ya, semua baca Alkitabnya di rumah dan boleh diikutin ceritanya dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, adik-adik, Tante akan berikan judulnya Elisa dan Labu Liar. Ya, adik-adik tentu sudah mengenal siapa itu Elisa. Elisa itu adalah abdi Allah sebagai pengganti dari Nabi Elia yang sudah naik ke surga. Ya. Nah, kalau labu itu siapa kenal dengan labu? Labu itu adalah sejenis makanan. Apa itu ya labu ya? Kata anak-anak kelas Indria, apa ya labu ya? Labu itu sejenis makanan. Sejenis makanan yang sering disayur atau suka dikolak gitu. Kalau biasanya kalau bulan puasa itu selalu banyak walu yang bulat yang gede-gede itu, yang dalamnya kuning. Nah, itu yang disebut dengan labu atau walu di sekarangnya. Nah, adik-adik, labu itu ternyata ada labu liar atau labu beracun atau labu yang enak. Nanti adik-adik akan dengarkan ceritanya ya. Nah, adik-adik, Tante mau boleh bertanya dulu ya. Siapa di sini yang pernah merasa sangat lapar sekali? Siapa? Hayu. Ya, lapar itu tiap hari kita kan lapar. Pagi-pagi kita lapar, kita sarapan pagi. Terus kalau siang kita lapar, makan siang. Terus kalau sore itu kita lapar nggak? Lapar. Terus kita mau makan malam atau makan sore. Ini Tante bertanya bukan lapar biasa loh, tetapi siapa pernah di sini merasa sangat lapar? Ya, kata Victory Kids, anak-anak kelas India, aku pernah loh kelaparan sampai aku gemetaran, sampai saya keringat dingin, terus sampai saya mual. Betul sekali itu. Kalau kelaparannya sampai sudah melebihi, kita bisa sampai mual, kita bisa sampai keringat dingin, kita
kita bisa sampai gemetaran. Kita lihat sesuatu makanan pengen disantap, ya, karena sudah sangat lapar sekali. Itu artinya berarti lambung kita sudah kosong, sudah tidak ada lagi makanan, sehingga kita menjadi gemetar, ya, karena kita kelebihan laparnya. Nah, adik-adik, biasanya orang yang menahan lapar itu biasanya kalau terjadi bencana kelaparan akibat gempa bumi misalkan, ya. Kalau gempa bumi terjadi, terus di mana-mana longsor, ya, di mana-mana jalan tertutup, di mana-mana reruntuhan terjadi. Nah, berarti kita susah untuk mencari makanan itu kan? Akhirnya kita jadi menahan lapar karena susah untuk mencari makanan, sehingga terjadi kelaparan. Nah, atau bencana akibat banjir, ya, betul sekali, akibat banjir. Nah, kalau misalkan banjir sampai beberapa meter, sampai ke atap rumah, wah, kita bisa cari makanan gak seperti itu? Bisa terlihat gak makanan kalau udah sampai banjir sampai beberapa meter? Enggak, susah untuk mencari makanan. Karena apa? Semua sudah ditutupin oleh banjir, semua sudah ditutupin oleh lumpur. Bahkan makanan-makanan atau persiapan kita, persediaan kita sudah tertutupi dengan banjir. Sehingga kita apa? Menahan lapar. Terjadi kelaparan. Itu diakibatkan karena ada bencana kelaparan akibat banjir ataupun akibat gempa bumi. Nah, adik-adik, saat bencana kelaparan akibat banjir atau akibat gempa bumi, seandainya kita punya 2 roti ini apa adik-adik? Roti aku mau, kata adik-adik anak kelas Indria. Jangan, nanti dibagi tante, ya, kalau kita sudah ketemu, oke? Ya. Nah, adik-adik, ini ada 2 roti. Ada 2 roti. Apakah dengan 2 roti ini, ya, bisa mengenyangkan 20 orang yang sedang dalam keadaan lapar sekali, yang sedang dalam keadaan kelaparan? Coba, kata ada anak-anak Victory Kids yang kelas Indria, ya nggak cukup. Buat aku aja kurang 2. Aku kan suka banyak makan roti. Terus kelas Pratama, mana cukup atuh tante, aku aja segitu mah gampil. Segitu aja masih nambah susu, belum kenyang. Betul sekali. Kalau 2 roti ini untuk 20 orang tidak akan cukup. Tidak akan mungkin bisa kenyang. Karena sedang apa? Lapar. Kecuali kalau kita sedang kenyang, atau kita baru makan, atau kita baru jajan, lalu kita menambah dengan makan yang 2, ini bisa kenyang. Tetapi ini 2 untuk 20 orang yang sedang kelaparan, cukup nggak? Bisa kenyang nggak? Enggak tante, betul sekali, enggak cukup, ya, atau tidak mungkin bisa mengenyangkan 20 orang. Nah, adik-adik, apa yang kita anggap tidak mungkin, apa yang kita anggap itu sulit, tetapi itu tidak sulit bagi Allah. Dan apa yang kita anggap tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melindungi Elisa dan menolong Elisa dengan kawan-kawannya pada saat menghadapi bahaya. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan memperhatikan Elisa dan kawan-kawannya dan pembantunya pada saat dia menghadapi kekurangan, kelaparan. Ya, nah adik-adik, Elisa itu adalah abdi Allah yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi kota-kota, bagi daerah-daerah yang terpencil sekalipun, dipercayakan Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan sebagai pengganti daripada Nabi
Elia. Karena Elia sudah terangkat ke surga, sehingga yang dipercayakan Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Allah itu adalah Elisa. Nah, Elisa itu mempunyai seorang pembantu, namanya Gehazi. Siapa adik-adik? Gehazi, ya, itu nama pembantunya yang selalu bersama kemana Elisa pergi, ke situ juga Gehazi mengikut. Ya, adik-adik, Elisa ini selalu melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat baik. Bagaimana Elia melakukan pekerjaannya sewaktu ada dalam dunia ini sebelum dia terangkat ke surga, itu yang dilakukan oleh Elisa ketika Elisa sudah dipercayakan. Nah, Elisa melanjutkan pelayanannya ke setiap kota-kota sehingga tibalah dia di satu kota, yaitu kota Gilgal. Nah, adik-adik, Elisa dan pembantunya ini tiba di kota Gilgal. Pada saat mereka tiba di kota Gilgal, apakah ada yang menyambut mereka? Ada. Nah, di kota Gilgal itu ada rombongan nabi-nabi yang menyambut Nabi Elisa, yang menyambut abdi Allah. Mereka dengan sangat senang, mereka dengan sukacita menyambut kedatangan daripada Nabi Elisa. Mereka hanya dengan semangatnya yang luar biasa yang mereka bekali untuk menyambut kedatangan daripada Nabi Elisa. Kenapa? Kenapa bukan disambut dengan berbagai-bagai makanan atau snack yang enak atau minuman yang enak atau makanannya sudah tersedia? Karena di kota Gilgal itu sedang terjadi bencana kelaparan. Apa adik-adik? Bencana kelaparan. Di kota Gilgal itu sudah sangat lama kekeringan terjadi. Hujan sudah lama tidak datang. Sehingga banyak tanaman yang mati dan tidak menghasilkan tanaman. Sehingga kekurangan. Semua orang yang tinggal di kota Gilgal atau sampai ke desa-desa kekurangan makanan. Sehingga pada saat nabi-nabi atau rombongan nabi-nabi itu menyambut Nabi Elisa itu, mereka tidak bisa menyambut dengan berbagai macam-macam makanan. Mereka hanya menyambut dengan apa? Senyum, sukacita, semangat yang tinggi. Mereka berharap bahwa akan ada sesuatu mujizat yang luar biasa yang akan ditunjukkan oleh Tuhan melalui Elisa. Nabi-nabi, rombongan nabi-nabi itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan mujizat yang luar biasa lewat siapa tadi? Nabi Elisa. Nah, ketika Nabi Elisa itu sudah berada di kota Gilgal, mereka duduk bersama. Lalu dengan iman yang tinggi, dengan iman yang besar, ya, Elisa ini tidak lagi ada pilihan lain. Dia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuali yang besar. Tahu kan kuali yang besar? Tempat masak itu kuali yang besar, bukan yang kecil adik-adik. Tetapi Elisa menyuruh menyiapkan kuali yang besar. Ya, karena rombongan Nabi ini banyak loh adik-adik. 100 orang. Jadi yang dimasak bukan sedikit. Tetapi imannya Elisa itu memerintahkan kepada pegawainya itu atau Gehazi itu untuk ambillah, siapkan kuali yang besar dan taruh di atas api. Kita akan memasak sesuatu. Ya, Elisa tidak menunjukkan bahwa kita akan masak ini. Kita akan masak yang ini udah saya bawa, enggak. Tetapi Elisa itu memiliki iman yang besar. Kita akan memasak sesuatu. Karena dia yakin Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa pada saat kelaparan ini terjadi di kota Gilgal. Nah, apa yang dilakukan oleh pembantunya? Dia nurut gak? Dia nurut. Dia ambil kuali yang besar, dia taruh di atas api. Ya, nah, salah satu dari rombongan nabi-nabi ini pergi ke ladang. Ngapain tante? Mencari sayur-sayuran
untuk dimasak. Salah satu dari rombongan nabi-nabi itu pergi ke ladang. Dia mencari makanan, dia mencari tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Tahu nggak adik-adik apa yang ditemukan di ladang? Dia menemukan tumbuhan liar. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Dia lihat ada tumbuhan ulur-uluran, atau tumbuhan yang menjalar, ya. Nah, tumbuhan ini dia berbuah, menghasilkan buah. Nah, yang ke ladang ini adalah salah seorang dari rombongan nabi yang ada di Gilgal ini. Dia tidak tahu bahwa labu itu beracun atau tidak. Dia tidak tahu bahwa ini makanan baik, makanan liar atau tidak. Taunya ini makanan, tanaman yang berbuah di bawah diusung sampai ke tempat di mana kuali berada. Lalu ketika sudah dibawa, dia potong-potong adik-adik, lalu dimasukkan ke dalam kuali. Ya, banyak diambilnya, dia potong-potong masukkan ke dalam kuali, lalu dimasak. Adik-adik, labu liar ini, ya, tadi labu liar ya, labu liar yang tidak diketahui bahwa ini adalah labu yang beracun, dimasak adik-adik. Wah, kan beracun tante, kenapa dimasak? Kan gak tahu dia beracun atau enggak. Yang ngambil ini gak tahu. Lalu dimasak adik-adik sampai mateng, lalu diseduk, lalu ditaruh ke piring, dibagi, dan siap disajikan. Adik-adik, pada saat rombongan nabi-nabi ini bersama-sama mau makan makanan labu liar yang sudah dimasak dengan sangat baik dan enak, tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Hei, stop! Jangan dimakan! Ada maut dalam makanan itu!" Ya, makanan itu beracun. Wah, orang kaget, semua kaget, langsung menjauhi makanan itu. Semua kaget. Makanan itu beracun, mereka menjauhi makanan itu. Lalu adik-adik, Elisa tidak khawatir. Dia tenang. Dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Dia sangat percaya sekali kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Begitu Elisa dengan tenang, dia menyuruh pelayannya itu, ambil tepung itu. Langsung cepat-cepat mengasih tepung. Lalu Elia langsung melemparkan tepung itu ke dalam kuali. Tepung itu dilemparkan ke dalam kuali, lalu dikocek. Adik-adik, seketika itu juga makanan yang beracun tadi, makanan labu liar yang dimasak yang beracun itu tadi, dengan iman yang kuat, dengan iman yang besar yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, seketika itu juga makanan itu berubah menjadi makanan yang enak sekali, menjadi makanan yang bergizi, menjadi makanan yang gurih. Karena sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diubah Tuhan. Tadinya walu yang beracun atau labu yang beracun diubah oleh kuasa Tuhan melalui Elisa, melalui tepung yang dilemparkan ke dalam kuali itu, sehingga berubah menjadi makanan yang enak. Siapa yang melakukan itu adik-adik? Itu berkat siapa sehingga berubah menjadi makanan yang enak? Tuhan Yesus, betul sekali. Itu adalah berkat kuasa Tuhan yang hebat, sehingga makanan itu menjadi dimakan kembali. Semua menjadi kenyang, tidak ada lagi yang kelaparan pada saat itu. Semua bersuka cita. Elisa juga memuji Tuhan. Dia bergembira karena Tuhan menunjukkan mujizatnya pada saat itu. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi adik-adik juga di rumah tidak perlu khawatir. Tuhan itu Tuhan yang mengetahui keberadaan kita, Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita.
Tuhan pasti akan tolong ketika kita menghadapi satu bahaya. Nah, adik-adik, kemudian Nabi Elisa ini masih tetap bersama dengan rombongan nabi-nabi yang jumlahnya berapa tadi adik-adik? 100 orang. Nah, kemudian ada seseorang yang membawa makanan berupa roti. Ini roti ya, di roti tadi ada 2. Ada seseorang yang membawa hasil buminya, membawa roti 20 biji. Berapa biji adik-adik? 20 biji roti dan juga gandum yang baru. Nah, 20 roti ini sepertinya banyak ya. Banyak tante, itu mah cukup buat aku. Itu mah buat 2 hari 3 hari kayaknya cukup kalau 20 biji mah. Betul. Terus gimana kalau untuk 100 orang 20 biji adik-adik? Cukup gak? Ya enggak lah. Teriak, langsung teriak kelas Indria. Enggak lah, masa tante 20 biji untuk 100 orang? Yang benar aja. Betul sekali, gak akan cukup. Untuk 100 orang dengan roti 20 ini tidak akan cukup. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa dengan 20 roti yang diberikan oleh orang yang baik hati, ya, yang tahu bersyukur dengan segala hasilnya diberikan kepada abdi Allah. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa memerintahkan yang ke-20 roti ini untuk diberikan kepada rombongan nabi-nabi itu supaya dimakan oleh mereka. Berikan roti itu kepada mereka supaya dimakan. Pelayannya itu kaget, bingung. Gimana sih si Elisa ini? Logika dong, Pak Elisa. Masa ini yang 20 roti ini bisa mencukupi 100 orang? Gimana caranya? Ya, berarti 10 orang itu adalah 2 biji. Wah, gimana ya dikeping-keping? Gak akan kenyang. Paling juga cukup di mulut aja. Bingung yang diperintahkan ini. Tetapi Elisa itu tidak khawatir. Dia kembali memerintahkan kepada pelayannya itu dan berkata, kata saya berikan makanan itu kepada rombongan itu. Saya sudah perintahkan kamu untuk memberikan roti ini supaya dimakan oleh rombongan daripada nabi-nabi itu. Kenapa? Kata Gehazi ya, kata pelayannya itu. Karena Tuhan berkata bahwa aku akan mengadakan banyak makanan bagi orang banyak itu dan akan bersisa. Ya, Tuhan berfirman bahwa akan ada banyak makanan bagi setiap orang dan akan tersisa. Jadi berikanlah makanan ini supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa kenyang. Tetapi pelayan daripada Elisa itu, dia tidak menyangka lagi. Apa yang diperintahkan oleh Elisa itu dia taati, dia menurut, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia bagi-bagi roti itu, dia semua dibagi-bagi dan semua makan roti ini. Semua makan roti ini sampai kenyang adik-adik, sampai takut nanti habis, pokoknya terus makan roti. Semua yang 100 orang ditambah lagi yang lain-lainnya semua makan roti itu. Dan benar adik-adik, mereka sampai kekenyangan sekali, kekenyangan dan sampai bersisa sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Elisa memiliki iman yang sangat besar sekali. Elisa memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Pada saat terjadi bencana kelaparan di kota Gilgal. Nah adik-adik, setelah mereka sudah kenyang, mereka merasakan benar ya, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat.
Tadi cuma 20 keping, 20 biji roti bisa mengenyangkan 100 orang. Bahkan apa adik-adik, bahkan lebih. Kata firman Tuhan, sampai tersisa. Tuhan baik ya, Tuhan luar biasa. Dia memang benar-benar Allah yang mengasihi umatnya. Saat menghadapi kelaparan, kesusahan, bahaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi kita seolah-olah ditinggalkan pada saat kita diperhadapkan dengan satu bahaya. Seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita syukuri, kita tenang, terus seperti Elisa tidak khawatir, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan itu benar. Tuhan itu luar biasa bekerja bagi anak-anaknya, bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan melakukan mujizatnya kepada orang-orang yang ada di Gilgal melalui hambanya Elisa. Tuhan begitu luar biasa, dan sampai saat ini juga, sekarang ini juga ya, Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk melakukan mujizatnya bagi kita. Tuhan tetap mengadakan mujizatnya bagi kita semua. Bukan hanya itu terjadi pada zaman Elisa atau pada zaman Elia atau pada zaman nabi-nabi yang lainnya, tetapi mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sama baik itu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu adalah firman Tuhan, ya. Selama kita mengikut Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan, selama kita hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena itu adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan sangat mengasihi tante. Tuhan sangat mengasihi adik-adik Victory Kids. Tuhan sangat mengasihi mama dan papa kita. Baik itu kita yang sedang berada di rumah, baik dimanapun kakak dan abang kita berada, baik apapun yang terjadi dalam orang tua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, Tuhan mengetahui keadaan kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Ayat hafalan kita Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Oke adik-adik, baca di rumah. Ingat, suatu saat pasti akan dipertanyakan, mungkin lewat ujian ya. Ada mungkin ujian, kalau ditanya harus bisa menjawab. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai ketemu kembali nanti ya. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa, semua lipat tangan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami kembali Tuhan mengucap syukur, berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan, buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari dan waktu sudah kami lalui Tuhan, hingga sampai pada saat ini bahwa Tuhan masih tetap memelihara kami, menunjukkan kasih dan setia Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, untuk tetap kembali mengandalkan Engkau terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kami, untuk tetap percaya kepada kuasa kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah, hal yang sulit bagi manusia tetapi itu tidak sulit bagi Allah. Namun pada saat ini kami yakin dan percaya dengan
firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Sungguh boleh memberkati kami pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan, ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kami hadapi saat ini. Kami tetap bersukacita dan bersyukur dengan apapun Tuhan kebutuhan kami, keperluan kami. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berkati setiap apapun yang kami makan dan minum setiap hari Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh anak-anak Victory Kids dimanapun mereka berada, terutama anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Kau memberkati baik dalam studinya, dalam pelajarannya, dalam tempat bermainnya, dalam rumah masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak Victory Kids, memberkati juga kedua orang tua kami, kakak dan abang kami Tuhan, yang boleh hadir dalam rumah-rumah kami, sehingga kami benar-benar Tuhan anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang senantiasa bersyukur kepada Engkau dengan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh guru-guru Victory Kids yang sudah memberikan waktunya untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan baik Bang John, baik hamba Tuhan Tante Muti, baik Tante Hotnida, baik Tante Esnia Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Menjadi syukur kami Tuhan, kami naikkannya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Dadah.